percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari Palangkaraya, Tangkiling, dan sampai di tempat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-10. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3, mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Di sebelah kiri dan kanan kita katakan, jangan takut. Jangan takut. Amin. Firman Tuhan itu selalu baru ya, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebangkitan Yesus itu sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kebangkitan Yesus menjamin kemanjuran kematiannya yang menebus saya dan saudara. Kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab. Ya, kebenaran Alkitab yang sudah disampaikan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus itu juga memastikan adanya penghakiman bagi orang-orang fasik di masa depan. Di masa yang akan datang, orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah hidupnya, tidak mau diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus, ada penghakiman bagi mereka. Kebangkitan Yesus juga mendasari pencurahan Roh Kudus. Diberikan kepada saya karunia-karunia Roh Kudus dan pemberitaan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus juga memastikan bahwa saya dan saudara orang yang percaya, kita akan mendapat warisan kelak di surga. Amin. Warisan di surga, di rumah Bapa yang kekal, di surga yang mulia. Ya. Jadi kebangkitan Yesus juga memungkinkan tersedianya kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Kristus dan kuasanya dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam hidup saya dan saudara. Seperti ayat yang kita baca tadi, jangan takut. Mengapa wanita-wanita itu dianjurkan untuk tidak takut? Rupanya yang paling cepat takut ini wanita-wanita. Siapa yang pernah merasa takut? Haleluya. Dari ketaatan, tidak boleh takut. Amin. Tidak boleh takut. Biasanya perempuan tuh cepat takut. Takut habisnya beras. Takut uangnya habis, takut menipis, segala macam. Sabun sudah tidak ada, sampo, sikat gigi, odol, semua sudah. Sebentar lagi mau bayar uang sekolah anak. Ini ibu-ibu ini yang cekot-cekot, bapak-bapak santai. Dia tidak terlalu mikir hal-hal yang begitu. Dia tetap bekerja. Karena saudara, kita lihat di sini, perempuan-perempuan itu datang mengunjungi kubur Yesus dan mereka ketakutan. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan, jangan takut. Itu kata Yesus kepada mereka. Ayat 5, coba kita baca sama-sama. Ayat ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Mereka adalah orang-orang yang setia. Sebagai sahabat Yesus yang setia, walaupun dunia menyalibkan Yesus, dunia menghina Yesus, mereka terus mengikuti Yesus sampai ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Mereka pergi melihat Yesus. Nah, apabila Yesus datang yang kedua kalinya, dia akan membawa saya dan saudara, umatnya yang setia. Jadi tidak perlu takut. Umat Tuhan yang setia, sahabat-sahabat Yesus yang setia, murid-murid Yesus yang setia, tidak perlu takut ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Dunia ini menakutkan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, waktu ini waktu yang jahat. Sangat-sangat menakutkan. Peraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dunia ini penuh dengan persaingan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang setia, sebagai sahabat-sahabatnya Yesus Kristus, Yesus berkata, jangan takut. Saudara, kata jangan takut itu merupakan panggilan untuk saya dan saudara untuk tidak terus-menerus hidup dalam ketakutan. Supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kita hidup percaya kepada Yesus Tuhan dan janji-janjinya. Jadi ketakutan itu sering kali mengarahkan hati, hidup, pikiran kita kepada ketidakpercayaan. Jadi kalau perasaan takut mengarahkan kita untuk tidak percaya kepada janji Yesus Kristus. Padahal Yesus sudah berjanji, jangan takut, aku menyertai engkau.
Jangan takut, aku menuntun engkau, ya. Di dalam kitab Yesaya, coba kita buka di sana. Yesaya 41 ayat 10, kita baca 2-3 mulai. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Katakan kepada teman di sebelah kirimu, tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Amin. Dia membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Saya teringat ada apa di tangan kanan Tuhan, ya. Amsal Sulaiman 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang memegang kita, yang menuntun kita. Ada umur panjang artinya apa? Ada kesehatan, Bapak Ibu. Coba kalau kita sakit-sakitan, tidak bisa kita melakukan pekerjaan apapun juga. Jadi tidak perlu takut, Bapak.